Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ana selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Saya, Clarita Yuliana Putri, hari ini akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kasus penanaman modal atau investasi yang ada di daerah saya, yaitu di Jakarta. Perusahaan raksasa asuransi digital asal Cina yaitu ZhongAn Online P&C Insurance Co. menjadi investor strategis di perusahaan bank syariah yaitu PT Bank Aladin Syariah Tbk. Berdasarkan sumber yang dikutip dari The Insight, ZhongAn tertarik berinvestasi di Bank Aladin karena ingin membidik bisnis bank syariah lewat platform digital di Indonesia. Masuknya ZhongAn tersebut dikabarkan dalam berbentuk penambahan modal. Hal ini diakui juga oleh melalui rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Aladin yang dilaksanakan pada 10 Februari tahun 2022 yang telah memberikan restu untuk meningkatkan modal dasar perusahaan dari 2,5 triliun menjadi 5 triliun. Berdasarkan data BEI, per 28 Februari, jumlah saham Bank Aladin sebanyak 13,26 miliar. Dengan rincian, yaitu PT Aladin Global Ventures bertindak sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan, yaitu sebesar 60,21% saham, dan sisanya dimiliki pemegang saham publik sebesar 39,79%. Dengan demikian, potensi penambahan saham baru dalam rights issues nanti mencapai 36,73 miliar saham. Apabila ditinjau melalui hukum investasi di Indonesia, adanya akuisisi saham dari Bank Aladin oleh ZhongAn melibatkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu keselarasan dengan kebijakan investasi positif. Dalam hal ini, daftar investasi positif yaitu mencakup sektor keuangan, termasuk perbankan dan fintech syariah. Hal ini terbuka untuk investasi asing di Indonesia. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor berprioritas tinggi. Investasi ZhongAn dalam bank syariah mendukung tujuan pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan digital, khususnya bagi populasi fintech syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu terkait aspek perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Dalam hal ini, investasi asing dalam sektor perbankan dan asuransi di Indonesia diatur dalam OJK yang menetapkan standar tertentu untuk memastikan kepatuhan pada tata kelola dan standar syariah. Selanjutnya yaitu dalam hal perlindungan konsumen dan data, Indonesia memiliki peraturan ketat tentang perlindungan data, khususnya untuk melindungi data pribadi nasabah. Sebagai perusahaan digital, ZhongAn harus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan privacy ini untuk menghindari sanksi atau pelanggaran hukum. Selanjutnya terkait keuntungan dan teknologi. Dalam hal ini, inovasi teknologi keuangan, kolaborasi antara ZhongAn dan Bank Aladin dapat memperkenalkan inovasi fintech yang akan meningkatkan layanan keuangan digital syariah di Indonesia. Serta adanya pemerintah Indonesia yang mendukung hal ini dengan menyediakan intensif pajak untuk investasi di sektor prioritas seperti fintech, ini memberikan dukungan tambahan bagi ZhongAn dalam memperluas operasi mereka. Namun, hal ini tentu tetap melibatkan tantangan hukum dan resiko regulasi. Yang pertama, adanya resiko regulasi dan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yang dinamis dalam hukum investasi dapat menjadi tantangan bagi investor asing. Ketidakpastian dalam regulasi dan potensi perubahan aturan membuat perencanaan jangka panjang harus dilakukan oleh perusahaan ZhongAn, dan karena basic dari Bank Aladin ini yang merupakan fintech syariah, maka ZhongAn harus beradaptasi dengan prinsip syariah. Karena investasi ini mencakup sektor syariah dan memiliki kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan praktik internasional biasa. Sehingga dalam hal ini ZhongAn memerlukan penyesuaian. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka tentunya adanya penanaman modal investasi ini menguntungkan sektor keuangan digital di Indonesia. Hal ini walaupun memerlukan peran penting dari ZhongAn untuk menavigasi kompleksitas hukum lokal dan syariah agar dapat beroperasi secara efisien, namun tetap dalam dampaknya adanya akuisisi ini memberikan banyak keuntungan bagi sektor keuangan di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.